Perusahaan 10 bergerak di bidang manufaktur dengan penjualan yang dikenal tinggi setiap tahunnya. Perusahaan 10 juga dikenal sebagai perusahaan yang mengedepankan visi misi dan kesejahteraan karyawan. Salah satunya dengan memberikan bonus tinggi setiap penjualan yang terus naik. Kemudian memberikan bonus lainnya dengan kinerja karyawan. Karena hal tersebut perusahaan 10 dikenal perusahaan yang selalu jaya karena tujuannya. Mega adalah seorang auditor internal yang tampak teliti dan berdedikasi pada pekerjaannya. Di sisi lain, Erika adalah karyawan bagian keuangan yang baru dipromosikan dan terlihat ambisius. Awalnya, keduanya berinteraksi sebagai rekan kerja biasa. Namun Erika ternyata memiliki rahasia yang tak terduga di perusahaan. Ia diam-diam sering melakukan manipulasi kecil dalam laporan keuangan perusahaan agar mendapatkan keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Suatu hari, Mega yang sedang meratapi nasibnya pun berpikir, kenapa Erika yang baru 2 tahun bekerja, tetapi sudah memiliki kehidupan yang mewah. Berbeda dengan dirinya yang sepertinya hidupnya begitu-begitu saja. Lalu dengan penasaran Mega bertanya kepada Erika saat di kantor. Erica, aku lihat di sosmed kamu kemarin baru beli mobil baru ya? Iya nih, haha. Keren banget ya kamu, 2 tahun kerja udah punya mobil keluaran baru. Aku aja nih ya 5 tahun kerja baru punya mobil mana belum lunas lagi. Gak apa-apa, namanya juga proses Mega. Tapi proses kamu cepat banget. Gimana tuh caranya? Kamu punya bisnis ya? Gak ada kok, tapi ada caranya untuk mempercepat penghasilan. Tapi ini sedikit di luar dari cara-cara biasa. Maksudnya? Erika pun di sini berpikir bagaimana kalau dia mengajak Mega agar kecurangan yang dia lakukan bisa berjalan lancar dan lebih besar keuntungannya, karena posisi Mega sebagai audit internal perusahaan dapat menyembunyikan ketidakwajaran hasil manipulasi yang dilakukan oleh Erika. Memang ide bagus nih. Kalau aku ajak Mega buat ngelakuin manipulasi, biar bisa dapat lebih banyak keuntungan. Dan pastinya aku bisa renovasi rumah dan traveling. Dengan adanya Mega, keuntunganku bisa lebih banyak dari sebelumnya. Sebaiknya jangan di sini, ayo ikut aku beritahu caranya. Jadi aku punya cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi ini sedikit rahasia dan butuh kepercayaan tinggi. Rahasia? Apa tuh? Aku jadi penasaran. Jadi gini, kita punya sistem untuk memanipulasi laporan keuangan supaya kelihatan ada pengeluaran lebih, padahal uangnya bisa kita ambil. Dengan posisi kamu sebagai audit internal, kita bisa lebih mudah menutupi jejak dan membuat hasil manipulasi terlihat wajar. Hah? Serius? Jadi selama ini kamu hidup mewah dengan cara itu? Kalau ketahuan gimana, Erica? Aku tahu ini kedengarannya berisiko, tapi kalau kita lakukan dengan hati-hati, gak ada yang bakal curiga. Aku udah jalanin ini selama setahun dan aman-aman aja. Lagi pula, uang yang kita ambil gak besar, jadi gak terlalu mencolok. Anggap aja ini sebagai bonus dari kerja keras kita. Kalau ketahuan bagaimana? Dengan bantuan kamu, kita bisa memastikan semuanya terlihat normal di laporan audit. Kamu juga bisa dapat bagian yang lebih besar. Ini bisa jadi solusi cepat buat memperbaiki kehidupan kamu. Aku yakin kita bisa lakukan ini dengan aman. Kamu punya kontrol di bagian audit. Jadi kita bisa menutupi jejak dengan sempurna. Aku juga udah siapin rencana cadangan. Kalau ada masalah, kamu nggak perlu khawatir. Baiklah, aku terima saja tawaran Erica. Mega pun mulai tertarik dan menyetujui ajakan dari tawaran menarik itu tanpa berpikir panjang tentang resikonya. Mega setuju
dan tergoda oleh iming-iming uang dan kekuasaan. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menyalahgunakan dana perusahaan secara diam-diam. Oke, Megat. Semua faktur penjualan fiktif udah siap. Aku juga udah sesuaikan biaya-biaya yang gak kita catat, atau catat dengan nilai lebih rendah. Laba perusahaan kelihatan lebih tinggi sekarang. Bagus, Rick. Kamu emang jago deh soal begini. Sekarang giliran aku buat pastiin semuanya bersih di laporan audit. Bener banget, kamu perlu bikin laporan audit yang palsuin hasil temuan dan nutupin ketidaksesuaian. Pastikan gak ada transaksi mencurigakan yang ketahuan. Aku bakal cek lagi semua laporan yang masuk. Setiap ketidaksesuaian bakal aku abaikan atau kasih penjelasan yang masuk akal. Bagus, dengan begitu, manajemen dan pemangku kepentingan gak akan curiga. Kita bisa alihin dana perusahaan ke rekening pribadi kita pelan-pelan. Iya, aku juga bakal pastiin semuanya kelihatan normal di laporan akhir tahun, biar semua pihak yakin kalau kinerja keuangan perusahaan bagus. Mulai dari sini, aku bakal transfer beberapa dana ke rekening kita dalam jumlah kecil, supaya nggak mencolok. Kalau lancar, kita bisa tambah jumlahnya bertahap. Setuju, kita harus hati-hati. Gaya hidup kita juga jangan berubah drastis biar nggak bikin curiga. Tapi, tetap aja, keuntungan ilegal ini bisa kita pakai buat perbaiki hidup kita. Sedikit demi sedikit, kita bisa nikmatin hasilnya. Baiklah, kita lanjutkan sesuai rencana. Jangan sampai ada kesalahan, ya. Oke, aku bakal terus update kamu soal laporan keuangan dan transaksi yang aku buat. Dan aku bakal pastiin laporan audit tetap bersih dan bebas dari kecurigaan. Yuk, kita balik ke meja kerja masing-masing sebelum ada yang curiga kita lama di sini. Ayo, kita harus tetap profesional biar gak ada yang curiga. Mereka berdua meninggalkan ruang rapat dan kembali ke meja kerja masing-masing. Ada yang tidak beres di sini, mengapa pajak meningkat, tapi kas yang diterima tidak sesuai dengan perhitungan. Sepertinya ini harus segera diselidiki. Halo, Dina ini Putra, Direktur Keuangan Perusahaan 10. Saya butuh bantuanmu untuk memeriksa laporan keuangan kami. Ada beberapa ketidaksesuaian yang mencurigakan. Selamat siang Pak Putra, apa yang bisa saya bantu? Siang Dina, saya menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pajak meningkat tapi kas yang diterima tidak sesuai perhitungan. Saya curiga ada yang tidak beres. Baik Pak, mari kita lihat laporannya. Saya akan melakukan audit mendalam untuk memastikan apa yang terjadi. Terima kasih Dina, saya tunggu. Ereca, aku dengar kabar bahwa audit eksternal akan datang kita dalam masalah besar jika mereka menemukan ketidaksesuaian yang kita lakukan. Kita harus segera bertindak. Mungkin kita bisa menyalahkan karyawan lain untuk mengalihkan perhatian. Tapi siapa yang bisa kita salahkan? Semua orang di departemen ini sudah curiga. Kita harus cari cara. Kita tidak bisa duduk diam menunggu ketahuan. Erika, ini semua karena kamu. Kalau saja kamu lebih hati-hati, kita tidak akan dalam masalah ini. Jangan menyalahkan aku, Mega. Kamu juga terlibat dalam semua ini. Kita harus bekerja sama mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Solusi apa yang bisa kita temukan sekarang? Semuanya sudah hampir terbongkar. Kita harus tetap tenang dan mencoba menutupi jejak kita. Kalau kita panik, semuanya akan semakin buruk. Setelah beberapa hari Dina menemui Pak Putra untuk mendiskusikan masalah laporan keuangan yang mencurigakan ini, Pak Putra mengajak bekerja sama dengan Dina sebagai seorang auditor eksternal yang independen untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Setelah 3 hari menyelidiki, Dina kembali menemui Pak Putra untuk melaporkan hasil laporan awan dari temuannya. Pak Putra, kami menemukan bukti ketidaksesuaian serius. Ada beberapa transaksi yang tampaknya dimanipulasi. Kita perlu memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Baik, kita akan mengadakan rapat dengan mereka segera. Kita harus menuntaskan masalah ini. Setelah mengadakan rapat dengan seluruh staf terkait, Dina kembali melakukan pemeriksaan mendalam kepada seluruh staf keuangan yang terindikasi.
Di sini Dina dan tim audit eksternal menemukan bukti kuat tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Eritel dan Mega. Setelah menemukan bukti ini, Dina kembali menemui Pak Putra di kantor. Dina, bagaimana hasil pemeriksaan mendalam yang kamu lakukan? Pak Putra, kami menemukan bukti kuat tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Mega dan Erica. Ini laporan lengkapnya. Bukti-bukti ini sangat jelas. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dina. Sama-sama, Pak. Apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil? Kita akan segera mengadakan rapat darurat dengan manajemen dan dewan direksi. Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat dan tegas. Pak Putra segera memberitahukan akan diadakan rapat darurat dengan manajemen dan dewan direksi. Terima kasih telah hadir dengan cepat. Kami memiliki masalah serius yang perlu segera diselesaikan. Dina, tolong jelaskan temuan kepada dewan direksi. Kami melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan dan menemukan bukti kuat tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Mega dan Erica. Ini laporan lengkap dengan bukti-bukti yang kami kumpulkan. Bukti-bukti ini sangat serius. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kami tidak bisa mentolerir tindakan seperti ini. Saya merekomendasikan agar Mega dan Erica diberhentikan sementara dari posisi mereka dan kasus ini dilaporkan ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya setuju. Ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga integritas perusahaan. Setelah Pak Putra dan para manajer merespons laporan audit eksternal dengan serius, maka dewan direksi memutuskan untuk memberhentikan sementara Erica dan Mega segera dari perusahaan. Langkah hukum juga akan diambil untuk menegakkan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kita benar-benar dalam masalah besar. Erica, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus mencari pengacara dan mempersiapkan diri untuk menghadapi penyelidikan ini. Tidak ada jalan lain. Kita harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Semoga kita bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Kesimpulan dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah yang menggambarkan bagaimana gaya hidup, keserakahan, dan penyalahgunaan wewenang bisa menghancurkan karir dan kehidupan seseorang. Pentingnya integritas dan pengawasan dalam menjaga kepercayaan dan keamanan dalam sebuah organisasi juga menjadi sangat jelas. Mega, sebagai auditor internal, telah melanggar berbagai kode etik yang seharusnya dipatuhi, yakni 1. Integritas. Mega menyalahgunakan posisinya sebagai auditor internal untuk melakukan kolusi dengan B dan mengalihkan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi. 2. Objektivitas. Mega gagal menjaga objektivitasnya dengan tidak menjalankan audit secara independen dan membiarkan manipulasi laporan keuangannya. 3. Kerahasiaan. Mega mungkin telah membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada B untuk memfasilitasi penipuan. 4. Kompetensi. Mega menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan alih-alih melindungi dan meningkatkan nilai perusahaannya. Dengan melanggar kode etik ini, Mega tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencemarkan profesinya sebagai auditor internal. Pelanggaran ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental yang seharusnya dipatuhi oleh semua auditor internal. Sebagai penutup, pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini sangatlah berharga. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi adalah pilar utama yang harus dipegang teguh oleh setiap auditor internal untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dalam organisasi. Melanggar prinsip-prinsip ini tidak hanya membawa kerugian material, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun. Oleh karena itu, penting bagi setiap profesional untuk selalu berpegang pada kode etik
dan standar yang telah ditetapkan, serta bagi organisasi untuk menerapkan pengawasan yang efektif. Dengan begitu, kita bisa mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan organisasi bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Mari kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam setiap langkah kita.